Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu serta remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin pekan ketiga pada subuh, yaitu dengan materi sejarah atau sirah sahabat Rasulullah SAW, yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ujang Supriyadi. Kali ini bertemakan sahabat bernama Salim. Salim ini adalah anak angkatnya Abu Huzaifah radhiyallahu an. Baiklah, sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ujang kami persilakan. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-aliyyil a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa wa rasulul mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian hafizakumullah, kita senantiasa bersyukur, memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, menghadirkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatatkan nanti di catatan amalan kebaikan kita, dan mudah-mudahan selalu diajarkan oleh para ulama selesai ibadah kita membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah, karena tidak semua ibadah itu diterima. Makanya kita minta dikuatkan ya dengan berdoa, dan insya Allah kalau rukun syarat sahnya ketentuannya diikuti, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita bacakan, sampaikan, perbanyak kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita selalu mahabbah, ittiba, mengikuti sunnah, risalah, ajaran yang boleh beliau, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah namanya Salim Maula Abu Huzaifah. Ya. Jadi nama aslinya Salim, tapi nasabnya enggak ketahuan. Ya. Makanya disebutnya maula. Maula itu artinya orang yang tadinya budak kemudian dimerdekakan. Ya. Makanya sering dikenal disebut dengan sebutan sahabat mulia ini siapa? Salim Maula Abu Huzaifah. Salim yang dimerdekakan oleh Abu Huzaifah. Gitu. Nah, bagaimana kisahnya? Salim ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan yang luar biasa. Walaupun dulunya budak, tapi termasuk minas sabiqinal awwalina fil Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam dan termasuk yang pertama-tama. Jadi jumlah para sahabat yang masuk Islam jumlahnya masih sedikit, dan Salim termasuk yang ada di dalamnya. Wal badriyin, dan termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar, ya. Dan semua sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar umumnya dikasih gelar di belakangnya Al-Badri,
yang ikut perang Badar. Kenapa? Perang Badar ini perang yang paling berat karena perang pertama dalam Islam di bulan Ramadan, dan ini Ramadan pertama bagi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya mereka diberikan gelaran itu. Al-Muqarrabin juga termasuk di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan Rasulullah. Ya, nanti kita akan baca kisahnya ketika sahabat-sahabat yang lain ikut hijrah ke Habasyah, itu beliau tetap membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, Salim Maula Abu Hudzaifah termasuk minal alimin, di antara ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana kisahnya? Yang pertama, kata Syekh Al-Misri di sini disebutkan, ya, Salim itu asalnya adalah seorang abdun, ya, milik seorang perempuan namanya yaitu Subayyah. Subayyah ini istrinya Abu Hudzaifah. Jadi ada seorang ibu-ibu namanya Subayyah, dia punya budak yaitu siapa? Salim. Dan istri daripada Subayyah, ibu yang punya budak ini namanya Abu Hudzaifah. Nah, suatu hari Subayyah ini melihat bahwa Salim ini memiliki al-khisal at-thayyibah, akhlaknya luar biasa bagus, baik. Sehingga dalam benak dia sebagai seorang perempuan, seorang yang memiliki nasab yang baik, perilaku yang baik, tidak layak seorang seperti Salim dia menyandang apa? Perbudakan. Ya, maka akhirnya dia dengan keinginan sendiri membebaskan dan memerdekakan siapa? Salim. Masya Allah. Dan ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika sudah diumumkan bahwa Salim ini dimerdekakan, suaminya agak khawatir. Ya, khawatir melihat siapa? Salim kalau dilepas, karena kalau merdeka berarti dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Tidak boleh menggantungkan kepada orang lain. Beda dengan budak. Kalau budak tuannya yang ngasih, yang penting ikut apa yang diperintahkan oleh siapa? Tuannya. Ya, karena masih kecil, akhirnya ya Abu Hudzaifah wa madha ilal haram, setelah dinyatakan oleh istrinya bahwa dia dimerdekakan dari perbudakan, dibawa tuh Salim yang masih kecil ini ke depan apa? Ka'bah. Dan diumumkan di hadapan orang-orang Quraisy, wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka, inni qad tabannaitu Saliman. Wahai penduduk Mekah, wahai orang Quraisy, saksikan bahwasannya saya mengangkat Salim ini sebagai anak angkat. Ya. Makanya awalnya sebelum datang Islam, sebelum turun ayat tentang larangan, itu disebutnya Salim bin Abu Hudzaifah. Salim anaknya siapa? Hudzaifah. Padahal bukan anak asli, tapi adalah anak angkat. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, ya, disebutnya kalau ada seseorang mengangkat anak orang lain menjadi anaknya, disebutnya tabanni. Ya, dari kata ibnun. Ibnun itu apa? Anak. Nah, orang lain yang diangkat jadi anaknya disebutnya apa? Tabanni. Ya. Nah, ternyata ini Masya Allah disambut oleh masyarakat Quraisy luar biasa, dan termasuk akhlak yang mulia orang yang mau pada saat itu mengangkat sebagai anaknya. Ya, karena umumnya yang ada pada saat itu adalah perbudakan, dan kalau perbudakan maka tuannya bebas sebebas-bebasnya memperlakukan budaknya, gitu ya. Jadi ini sebelum terjadinya Islam. Tidak lama setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya Islam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai terdengar di kota Mekah, ya. Masya Allah. Dan ini termasuk Salim, makanya nanti namanya selalu disebutkan, kalau Salim selalu disebutkan di belakangnya Maula Abi Hudzaifah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, termasuk 2 orang bapak dan anak angkat yang masuk Islam bersamaan
berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya nanti kita akan baca, ya Allah, sampai meninggalnya pun berdua. Ya, jadi orang kalau di dunia terbiasa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu insyaallah sampai meninggalnya pun akan apa? Bersama, gitu ya. Nah, ini mereka masuk ke dalam agama Islam, ya, dan belum turun ayat tentang larangan tabanni. Jadi masih orang memanggilnya Salim anaknya apa Hudzaifah. Salim anaknya Abu Hudzaifah, itu yang dipanggil. Ya, dan mereka masuk Islam dan keislaman mereka luar biasa, dan alhamdulillah kalau sahabat-sahabat yang lain itu mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Seperti yang kemarin Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Karena tuannya berbeda dengan budaknya. Tapi kalau Salim ini karena bapak angkatnya juga masuk Islam, maka dia tidak mendapatkan penyiksaan yang terlalu apa? Berat. Beda dengan Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, ya, bapaknya Yasir, itu disiksa luar biasa karena tuannya mereka bertolak belakang bahkan menentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam itu hubungan persaudaraan, ya, mereka sangat luar biasa, dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim, dan Allah mempersatukan hati mereka. Ya, jadi para sahabat itu melihat Salim dengan Abu Hudzaifah itu, masya Allah, persis seperti halnya apa? Anak dengan bapak atau kakak dengan adik, gitu. Sampai-sampai ketika mereka melihat, ya, mereka berdua ini teringat dengan ayat ini, dan Allah yang menyatukan hati mereka. Bayangkan, bukan dari lahir, bukan dari rahimnya, bukan dari spermanya, bukan dari air keturunannya, tapi memiliki hubungan yang luar biasa, terlebih setelah Islam. Dan ini mahal, ya. Makanya orang kalau diberikan ulfah, kasih sayang, bisa saling membantu, menolong satu sama lain tanpa pamrih, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Padahal seandainya engkau menginfakkan semua yang ada di bumi, ya, semuanya, ma allafta baina qulubihim, maka engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Makanya urusan hati ini memang yang membolak-balikan siapa? Allah. Makanya kita beruntung kalau ketemu dengan orang, dia bisa menerima kita, kita bisa menerima dia. Kenapa? Ini adalah yang menyatukannya siapa? Allah. Makanya termasuk doa yang diajarkan, ya, itu diantaranya Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, ikatlah, satukanlah apa? Hati kami. Karena apa? Kalau hati sudah terikat, itu jasad itu ngikut. Tapi kalau hati kita sudah mengingkari, itu nanti termasuk ucapan, perilaku pasti juga akan apa? Mengingkari, ya. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu mereka hubungannya luar biasa karena hati mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Tidak lama setelah itu turun ayat di surah Al-Ahzab ayat yang kelima, ya. Makanya ini hari ini khususnya mungkin ada di antara kita sudah berkeluarga, menikah lama, boleh angkat anak, boleh. Tapi jangan tabanni, jangan dinisbatkan anak itu kepada kita. Kita kasih nafkah, kita tarbiyah didik, sekolahkan, pesantrenkan, ya. Tapi ingat-ingat jangan dirubah nasabnya menjadi ke siapa? Kita. Ya, umpamanya nama anak ini Ahmad, jangan dinisbatkan kepada saya. Ahmad bin Ujang, enggak boleh. Tetap sebutkan nama bapaknya dia kalau tahu. Atau kalau boleh jadi ada orang yang umpamanya menolong, ada anak diterlantarkan di tengah jalan. Ya, apalagi banyak tuh bayi kecil, ya. Dia kalau mau ngangkat boleh, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kita yang memeliharanya, yang mendidiknya, yang membesarkan. Karena anak ini sampai nanti hari kiamat, bahkan dalam beberapa riwayat nanti kita di hari kiamat itu akan dibangkitkan, disebutkan nama kita dan nama siapa?
bapak kita, orang tua kita. Gitu. Makanya ini ya, ketika hubungan mereka yang begitu luar biasa, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi orang-orang umumnya memanggil Salim anaknya Abu Hudzaifah. Salim anaknya Abu Hudzaifah. Tiba-tiba turun ayat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 5, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, panggillah mereka anak angkat itu dengan apa? Liabaihim, nama-nama bapak mereka. Dan ini bukan hanya sahabat ini, tapi termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah sama kisahnya dengan tadi Subayyah. Khadijah itu punya budak namanya Zaid, Harisah. Ya. Dan itu Rasulullah Masya Allah mencintai karena akhlaknya luar biasa Harisah. Ya. Makanya sampai nanti Zaid bin Harisah itu luar biasa dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sampai dalam sebuah riwayat dikisahkan, jatuh anak kecil Zaid bin Harisah ini, kemudian berdarah, kemudian disedot oleh Rasulullah. Itu ya, ini menunjukkan. Tapi sama, ketika ayat ini turun, itu mereka langsung, padahal dikenal sebelumnya bin Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Muhammad. Ya, makanya ini kita sebagian mungkin yang masih ada belum tahu ya. Tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada siapa? Kepada kita. Tapi nisbatkan kepada bapaknya. Kalau tidak tahu, ya bin fulan boleh. Sebagian ulama menisbatkan dengan bin Abdillah, hamba Allah gitu. Ya, kenapa? Karena nggak ketahuan. Ya kayak tadi umpamanya, mungut di jalan, kita tolong, kita bantu karena terlantar dan lain sebagainya, dan tidak ketahuan. Ya, kenapa? Karena huwa aqsatu indallah, itulah yang paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Dan kalau kalian tidak mengetahui siapa bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum fid din, maka jadikanlah mereka sebagai apa? Saudara dalam satu agama, ya, sama muslim. Wa mawalikum, dan juga apa? Maula-maula tadi, budak-budak yang dimerdekakan. Kenapa? Karena pada saat itu Bapak Ibu hafizakumullah, yang namanya orang Arab, tradisi Arab pada saat itu, yang namanya perbudakan itu biasa. Makanya sebagian ada yang mengatakan Islam ini kok justru malah mendukung perbudakan. Bukan mendukung, Islam ini justru ingin menghapuskan, tapi perlahan-lahan. Kenapa? Karena kalau dihapuskan secara langsung pada saat itu mustahil. Ya, mustahil. Kenapa? Itu tradisi yang mengakar luar biasa. Makanya cara menghapuskannya apa? Dengan perlahan-lahan. Orang muslim kalau bersumpah, sumpahnya tidak ditepati, maka dia harus membayar apa? Kafarah. Dan diantara kafarahnya adalah memerdekakan hamba sahaya. Orang muslim kalau sedang puasa di bulan Ramadan, dia mendatangi istrinya di siang hari, ya, maka dia harus membayar apa? Kafarah. Dan diantara kafarahnya memerdekakan budak. Dan alhamdulillah dari syariat Islam ini hari ini kita menyaksikan perbudakan boleh dibilang ya secara fisik hampir tidak ada. Ya. Adapun yang non fisik lain sebagainya dirubah, nah itu lain persoalan. Tapi kalau dulu budak itu memang budak, ya. Bahkan boleh ditempeleng, boleh disiksa, boleh dipekerjakan 1 hari 24 jam, tidak ada masalah dan tidak mungkin ada yang memprotes. Kenapa? Karena kondisinya pada saat itu memang semua orang, ya, semua orang seolah-olah sepakat bahwa perbudakan itu legal, ya. Masya Allah. Jadi ini tegas dalam Al-Quran, kita tidak boleh mengangkat anak angkat dan dinisbatkan kepada kita, ya. Makanya sering ada yang bertanya, kalau gitu berarti nggak boleh mengangkat anak, ya, anak asuh dan lain sebagainya. Silahkan, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada kita yang mengangkat atau yang mengasuh, ya. Nah, maka daripada saat itu semua kaum muslimin termasuk Rasulullah SAW dan termasuk di sini siapa? Abu Hudzaifah dengan Salim merubah namanya yang tadinya sering dipanggil apa? Salim ibnu Abi Hudzaifah menjadi apa? Salim maula Abu Hudzaifah. Ya, Salim ya yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Hudzaifah, mantan budak. Maula itu artinya apa? Mantan
mantan budak gitu. Masya Allah. Inilah bagaimana kisahnya, kenapa berubah namanya jadi Ibnu Hudzaifah menjadi apa? Maula Abu Hudzaifah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka berlanjut ya, dan Masya Allah memang kondisi di kota Mekah sangat luar biasa. Seperti halnya kisah-kisah sahabat yang sebelumnya dikisahkan, itu mereka mendapatkan penyiksaan yang luar biasa dari pembesar-pembesar Quraisy yang ada di kota Mekah ya. Tapi ini Salim dengan bapak angkatnya tadi Abu Hudzaifah itu mereka memiliki hubungan yang luar biasa, dan kemana-mana mereka selalu berdua, ya selalu berdua, hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimak ya bagaimana ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat yang bersamaan orang-orang pembesar Quraisy itu mereka semakin marah, ya sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ya beberapa sahabat yang tidak kuat untuk hijrah ke kota Habasyah ya. Jadi hijrah pertama yang ada dalam Islam sebelum nanti hijrah secara total ke kota Madinah adalah hijrah kemana? Ke Habasyah ya. Nah di sini mulai terjadi perpisahan ya. Kalau Salim dia memilih untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah. Nah ini bapak angkatnya, bapak asuhnya ya Abu Hudzaifah, karena mungkin dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, akhirnya memilih untuk hijrah kemana? Ke Habasyah. Begitu berpisah, itu mereka merasakan kerinduan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Bapak kalau umpamanya kita biasa bersama, ya, apalagi umpamanya dengan istri, dengan anak, termasuk boleh jadi dengan tetangga, kemanapun saling bantu membantu, tiba-tiba begitu kehilangan perasaannya gimana? Nah, luar biasa. Ya, tapi memang ini pilihannya pilihan sulit ya. Abu Hudzaifah akhirnya ikut hijrah pindah ke kota Habasyah, walaupun hanya sebentar, tidak sampai 1 tahun. Bahkan kalau yang golongan pertama bahkan tidak sampai berbulan-bulan, karena ada isu desas-desus bahwa semua penduduk Mekah masuk Islam. Akhirnya mereka pulang, dan ternyata itu adalah isu yang palsu ya. Dan akhirnya mereka ketika sampai di kota Mekah disiksa lagi, makanya ada yang sebagian hijrah yang kedua ke kota Habasyah ya. Nah, kenapa pilihannya Salim ini memilih bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kata para ulama ya, Salim ini diantara alasannya memilih bersama dengan Rasulullah SAW di kota Madinah, tidak ikut hijrah, ingin menyimak setiap ayat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Goddon torian kama unzil, persis melihat menyaksikan bagaimana Jibril menyampaikan Al-Quran kepada siapa? Rasulullah. Dan ini tentu keutamaan yang sangat luar biasa ya. Jadi bedanya kita dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian sahabat bahkan menyaksikan bagaimana Jibril turun kepada Rasulullah ya. Memang yang bisa disaksikan secara kasat mata ketika Jibril menampakkan wujudnya, baik itu seperti hadisnya Umar bin Khattab ya, memakai baju putih ya kan, tiba-tiba datang duduk di depan Rasulullah menyampaikan, bahkan kadang nanya, kan aneh, orang nggak kenal nggak apa tiba-tiba apa nanya, makanya disampaikan kata Rasul itu tadi malaikat Jibril. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholatnya terhenti lama gitu, para sahabat gak membatalkan sholat, mereka sudah paham ini kemungkinan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menerima wahyu. Dan bahkan pernah kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali sholat dan menghadap kedua kiblat. Makanya sampai hari ini ada bukti sejarahnya didokumentasikan, yaitu masjid apa? Qiblatain, masjid 2 kiblat. Itu waktunya sholat asar, 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua menghadap kemana? Ke Ka'bah. Dan itu turun wahyunya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Bahkan kadang-kadang sedang ceramah seperti ini, Rasulullah SAW tiba-tiba diam. Itu para sahabat paham bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang didatangi oleh siapa? Malaikat. Memang yang paling berat kata Aisyah, Rasulullah kalau datangi wahyu itu mendengar suara ya seperti halnya apa? Dentuman lonceng. Itu yang paling, kenapa? Karena ini keras sekali terdengar di telinga Rasulullah,
ya. Makanya wahyu yang pertama di Gua Hira itu beliau sampai apa? Menggigil. Ketika turun dari bukit itu datang ke rumahnya, datangi rumah Khadijah, zammiluni selimuti aku ya. Ini mereka ya beberapa sahabat walaupun diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ya untuk hijrah, tapi mereka memilih untuk membersamai Rasulullah SAW di kota Mekah ya. Dan ini sifatnya pilihan. Kata Rasulullah, yang sudah nggak kuat silahkan hijrah ke Habasyah. Kenapa pilihannya ke Habasyah? Karena dikabarkan bahwa di Habasyah ini ada seorang raja, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, bagaimanapun kondisinya, maka akan diperlakukan secara apa? Adil. Tapi Masya Allah, ternyata sampai ke sana benar, walaupun orang-orang Quraisy berusaha ingin mencelakai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, merayu, membujuk dan seterusnya, tapi semua mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari sini terpisah dengan bapak asuhnya yaitu Abu Hudzaifah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salim ini karena kedekatannya yang luar biasa, senantiasa membersamai Rasulullah SAW, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya apa? Menjadi imamul muhajirin, imam sholat dan di belakangnya kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu berarti orang-orang Islam yang mereka asli penduduk kota Mekah. Ya, bayangkan di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi yang diangkat ditunjuk menjadi imam sholat pada saat itu adalah siapa? Salim. Nah, kalau Abu Bakar itu ketika Rasulullah mau meninggal, ya. Tapi di sini kisahnya ketika Rasulullah SAW peristiwa hijrah, kan sahabat-sahabat yang lain sebagian duluan, sebagian belakangan. Rasulullah hijrahnya dengan siapa? Abu Bakar berdua. Nah, ketika sampai di Masjid Quba, beberapa lama mereka menunggu Rasulullah SAW. Para sahabat dari kaum muhajirin sholat, yang ngimami siapa? Salim. Padahal umurnya masih lebih muda, kemudian juga tadi mantan budak, ya. Tapi kenapa dipilih Salim? Karena di sini kata para ulama, aksaruhum Qur'anan. Para sahabat menilai bahwa Salim ini paling memiliki otoritas dalam bacaan Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi ini mereka, ya, mereka betul-betul ketika diangkat menjadi imam, Salim, ya. Karena mereka tahu bahwa Salim ini senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Bacaan Al-Quran itu tidak boleh seindah apapun tidak sama dengan bacaan Rasulullah. Dan orang yang akan mungkin bacaannya persis adalah orang yang senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Bapak, orang seperti saya yang tidak belajar Al-Quran secara khusus itu akan beda yang mereka tahu khusus Al-Quran, ya. Mungkin ada di sini yang pernah belajar kepada Syekh, karena sekarang boleh dengan dari Yaman, dari Suriah, dari Arab Saudi, dari Mesir, itu sampai bentuk mulut kita ini dilihat. Ya, kalau U harus monyong, kalau nggak monyong ulang lagi, walaupun kedengaran U. Kalau A harus terbuka, kalau I harus masuk ke dalam, itu sedetail itu. Nah, ini para sahabat kalau ingin membaca dan bacaannya direkomendasikan Rasulullah, itu mereka mendengar dari Rasulullah dan memperdengarkan bacaannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya, makanya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Syekh Ali Jabir awal-awal ke Indonesia, beliau menceritakan, saya orang Arab, asli penduduk kota Madinah, tapi belajar kepada guru saya Syekh Ali Hudhaifi, kata beliau Al-Fatihah saja lebih dari 4 bulan. Al-Fatihah dianggap lulus lebih dari apa? 4 bulan. Padahal asli orang Arab, orang Madinah, setiap hari diperdengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan kurang apa imam di Masjidil Haram di kota Madinah. Tapi untuk sampai mengambil sanad bacaan Al-Quran butuh waktu sampai berapa? 4 bulan. Makanya banyak itu yang belajar talaqi langsung kepada masyayikh, itu mereka kalau nggak bersabar, masa Al-Fatihah diulang-ulang terus? Pertemuan pertama Al-Fatihah, kedua Al-Fatihah, ketiga, terus sampai ada yang 1 semester yang diajarkan hanya apa?
Al-Fatihah. Karena memang kalau yang takhasus, apalagi mereka yang qiraah benar-benar qiraah bersanad, itu pasti akan apa? Sampai bentuk mulutnya, sampai suaranya itu mulutnya itu bentuknya seperti apa? Itu dilihat dan itu yang diperbaiki. Makanya akan berbeda sekali ya, mereka yang hanya belajar sepintas dengan yang mereka belajar dan sifatnya apa? Takhasus ya. Nah ini Salim ini termasuk di antara sahabat yang takhasus secara khusus banyak berinteraksi langsung, belajar langsung dari Rasulullah SAW. Maka tidak heran ketika Rasulullah tidak ada dengan Abu Bakar ya, karena beliau sebelum hijrah tidak langsung ke kota Madinah karena dikejar-kejar ya, masuk ke Gua Sur dan seterusnya, persembunyian-persembunyian, sampai datangnya Rasulullah yang diangkat menjadi imam di Masjid Quba adalah siapa? Salim. Bahkan ketika Rasulullah melanjutkan ke kota Madinah membangun Masjid Nabawi, Salim ini termasuk yang diamanahi untuk menjadi imam di Masjid Quba ya. Ini Masya Allah, makanya luar biasa. Makanya sampai hari ini ada amalan sunnah sebisa mungkin sebelum ya kita melaksanakan umroh, karena biasanya pelaksanaan umroh itu dua. Ada yang begitu dari sini langsung ke kota Mekah ya, dan ini biasanya jarang ya, jarang. Yang paling banyak kita ke Madinah dulu. Nah, biasanya kita dibawa ke Masjid Quba ya, dan ini memiliki keutamaan ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan siapa yang berangkat dari rumahnya fatatahhar, dia bersuci ya. Kalau yang hadas besar berarti dia mandi junub, kalau yang hadas kecil berarti dia wudu, kemudian datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, itu pahalanya sebanding dengan pahala umroh. Itu. Jadi ini makanya jamaah umroh rata-rata mereka sholat ya. Saya termasuk yang menganjurkan kalau tidak ada program dari travelnya yang membimbing, kita kalau mampu berangkat sendiri. Kenapa? Karena ini memiliki keutamaan pahala yang luar biasa. Dan yang kedua, kita menapak tilasi bagaimana dulu perjuangan sahabat Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah SAW ya. Nah ini keistimewaannya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Abdullah bin Amr ya, beliau ketika menyemangati para sahabat untuk mempelajari Al-Quran, apa kata Rasulullah? Istaqri'u al-Qur'ana min arba'ah. Ya, pelajarilah, ambillah ilmu Al-Quran, cara baca Al-Quran dari 4 orang sahabat. Ya, jadi sahabat pun sama seperti kita. Gak semuanya, jangan berpikir kalau sahabat itu semuanya meriwayatkan hadis, hafal hadis. Sebagian ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang orang biasa. Semuanya mereka mendapatkan peluang, mendapatkan ampunan Allah, dan mereka termasuk ke dalam apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita pun gak boleh berkecil hati ya. Sebagian malah orang terlalu berani, gak paham ilmu agama seolah-olah jadi mufti, ini malah celaka. Sahabat itu ada yang seumur hidup nampaknya belum pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah SAW. Karena apa? Khalid bin Walid itu memang keistimewaannya dia mimpin perang. Makanya jangan berharap dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Khalid bin Walid, dia bukan bidangnya di situ. Tapi bidangnya dia apa? Mimpin perang. Sebelum Islam dan sesudah Islam tidak pernah Khalid bin Walid memimpin perang kecuali senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Umar bin Khattab di rolling, diganti, khawatir ada apa? Ujub. Ya, orang kalau nggak kalah, itu biasanya akan muncul dalam pikiran, dalam benaknya, oh saya ini orang hebat. Padahal yang hebat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Umar beristihad copot. Dan yang kedua, karakternya sama-sama keras. Jadi kalau Umar perintah ini harus, Khalid juga kalau punya pandangan harus. Makanya pernah diingatkan dia, membunuh orang, menusuk orang dengan pedang. Padahal orang ini asyhadu alla ilaha, ditanya, kamu kenapa bunuh dia? Lah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah karena supaya tidak dibunuh. Rasulullah malah, halla syaqaqta sadrahu. Kamu ini enggak boleh menilai hati orang. Kamu sudah membelah memang dadanya, melihat langsung ke hatinya. Yang harus kita lakukan, kalau dia bersyahadat berarti dia apa? Muslim. Adapun dia nanti niatnya nifak, niatnya karena ingin menyelamatkan diri daripada dibunuh, itu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama usul fikih membuat kaidah, nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini kalau menilai orang yang kelihatan,
yang bisa dinilai. Semua orang kalau umpamanya termasuk terjadi pertikaian bisa saling memberikan apa? Pendapat. Tapi kan kalau hati coba gimana? Oh bapak ini niat sholat subuh karena dia ingin apa? Nggak bisa. Dari mana kita bisa menilai hati? Ya. Tapi kalau umpamanya gerakan, tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau urusan hati, niat orang, termasuk biasanya di masjid ada orang sedekah namanya ingin disebut. Jangan kita mengatakan oh ini orang dia ingin apa? Dipuji, ingin dikenal, gak boleh. Itu urusan dia dengan siapa? Allah. Sebagian orang ada yang menyembunyikan hamba Allah, itu juga urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh kita menilai, menghukumi seseorang ya berdasarkan sesuatu yang tidak nampak, gak boleh. Karena nanti ketika kita dimintai pertanggungjawabkan, ditanyakan alasannya, bukti-buktinya nggak bisa. Makanya Rasulullah tanya, kamu memang sudah membelah dadanya sehingga mengatakan bahwa orang ini munafik. Masya Allah. Inilah Khalid bin Walid. Ya. Siapa saja 4 orang sahabat yang direkomendasikan Rasulullah untuk membaca, mempelajari Al-Quran kepadanya? Abdullah bin Mas'ud. Nah ini, ya, Abdullah bin Mas'ud, sahabat pertama yang membaca Al-Quran terang-terangan sampai babak belur bahkan pingsan. Jadi masuk Islam, keluar dari Baitul Arqam, langsung dia membacakan ayat, dihantam oleh orang-orang Quraisy. Padahal Rasul sudah ingatkan, jangan baca. Ya. Dan ini Masya Allah, kecintaannya kepada Al-Quran luar biasa. Yang kedua kata Rasul, Salim maula Abu Hudzaifah. Baca Al-Quran, pelajari kepada siapa? Salim tadi, karena kedekatannya dengan Rasulullah, tahu bagaimana ayat ini turun, cara membacanya. Ya. Kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat yang gila membaca Al-Quran. Jadi dia kalau nggak baca Quran, kepalanya pusing. Ya, kalau kita malah baca Quran jadi apa? Pusing tuh ada. Saya lihat hurufnya aja udah. Nah, Masya Allah. Ya, jadi kita ini dengan para sahabat tuh bedanya sedikit. Kalau para sahabat sedikit-sedikit baca, kalau kita baca Qurannya apa? Nah, makanya bedanya sedikit tuh. Sampai Ubay bin Ka'ab ini bahwa orang kalau dia belajar terus-menerus Allah akan kasih ilmu yang tidak ada dalam kitab. Makanya pernah suatu hari dites, selesai sholat mau keluar masjid, dipanggil, wahai Ubay, kata Rasul, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Padahal ini belum pernah disampaikan. Ya, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Dia baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini nggak pernah diajarkan. Apa kata Rasul? Sodak, engkau benar. Ya, makanya orang kalau baca Quran terus ya, itu pasti dia akan dapat ilmu yang tidak didapatkan oleh orang lain yang nggak baca Quran, atau dapat ilmu yang didapatkan oleh orang lain yang baca Qurannya tapi tadi sedikit-sedikit. Ya, ini seperti Ubay bin Ka'ab. Dan yang ketiga Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal ini sama ya, termasuk sahabat yang memang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anhu, istri Rasulullah SAW, pernah telat datang ke rumah. Ya, kata Aisyah, abta'tu, ya, saya pernah datang telat pulang ke rumah, ya, dan pas gilirannya bermalam dengan Rasulullah SAW ba'dal isya, setelah sholat isya. Rasulullah tanya, min aina kunti, dari mana engkau ini? Kok tumben-tumben datangnya apa? Telat. Ya, jadi Rasulullah sudah di rumah nunggu, Aisyah baru pulang. Padahal umumnya biasanya begitu pulang di rumahnya sudah siapa? Ada Aisyah. Masya Allah. Apa kata Aisyah? Saya tadi mendengar bacaan ahadun min ashabika, salah seorang di antara sahabatmu yang belum pernah saya mendengar bacaan seindah dan sebagus ini. Masya Allah. Rasulullah SAW ketika mendengar istrinya dan ingin mengapresiasi, ya, makanya ketika istri telat pulang juga jangan langsung dimarahin. Ya, sama Sulaiman kan ketika ada apa? Burung hudhud itu telat nggak ada, dia marah tuh. Ya, kita harus dengar dulu, jangan langsung, apalagi umpamanya ngambil tindakan, jangan. Simak dulu alasannya apa. Ya, kata Aisyah, saya mendengar bacaan hudhud itu ketika sampai, saya melihat ada seorang raja perempuan itu dengan kaumnya, mereka menyembah matahari. Saya akan dakwahi mereka. Oh, kata Sulaiman, kalau gitu dimaafkan. Padahal kata Sulaiman apa? Sebelumnya, saya penggal kalau nggak datang-datang lehernya. Gitu. Nah kita ini Rasulullah mendengar. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, berangkat dengan Rasulullah kembali ke tempat di mana Aisyah, ya, di Masjid Nabawi, dan didengar bacaan indah. Apa kata Rasulullah? Begitu melirik, Hudzaifah sholat itu selesai, ya, melirik kanan. Inilah
Kata Rasulullah, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan beliau mengatakan ungkapan yang luar biasa. Ini yang ditulis di sampul ya, awal halaman kitab ini. Rasulullah SAW mengatakan, memuji bagaimana luar biasa dan indahnya bacaan Salim Maula ini. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati misla hadza. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang seperti siapa? Salim. Ya, yang lain sahabat yang bacaannya indah luar biasa, yaitu siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Ini juga sama, bacaannya sampai disebutkan dalam sebuah riwayat kamizmari Daud, seperti halnya mizmarnya, serulingnya Nabi siapa? Daud alaihissalam. Ya, ini luar biasa. Beberapa sahabat memang memiliki bacaan yang indah-indah. Termasuk kita di Indonesia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan orang Arab ya, tapi orang Arab sendiri yang mengatakan orang Indonesia yang belajar Al-Qur'an itu bacaannya luar biasa. Ya, ada seorang syekh dari Saudi Arabia namanya Fahad Al-Kunduri. Dia punya program setiap Ramadan safari dakwah ke negara-negara, seluruh negara yang di situ ada kaum muslimin, hanya untuk ke pesantren Al-Qur'an, ke lembaga-lembaga Al-Qur'an, dan dia merekam bagaimana sih bacaan orang-orang yang khususnya non Arab ini dalam baca Al-Qur'an. Begitu datang ke Indonesia, kalau nggak salah sini ke Depok, kemudian ke beberapa tempat ya sekitar Jabodetabek ini, dia mengatakan ya orang Indonesia ini bacaannya bagus-bagus. Bahkan dia sampai mengatakan, nggak tahu mujamalah atau enggak, katanya bahkan dalam beberapa tempat lebih baik daripada imam-imam yang ada di negara-negara Arab. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi Al-Quran ini bisa dipelajari oleh siapapun. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ada peperangan selalu hadir, dan puncaknya tadi orang kalau hatinya terikat sampai kapanpun akan disatukan oleh Allah ya. Makanya kita mudah-mudahan berdoa dengan siapapun, ormasnya apapun, kelompoknya apapun, selama dia muslim maka kita harus mengatakan huwa akhi, dia adalah saudara saya. Sekalipun pendapatnya bertentangan dengan kita, selama bukan masalah usul, huwa akhi, walaupun kita nggak setuju, bahkan mungkin ini kok dia bisa kayak gitu. Nah, kita harus mengatakan seperti ini ya. Nah, makanya ketika perang Badar Allah selamatkan, selamat. Ketika perang Yamamah ya, ini di masa pemerintahan Abu Bakar, banyak orang-orang murtad. Kenapa? Karena mereka beriman ternyata karena tokoh. Tokohnya yaitu siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal mereka nggak terima. Yang dulunya sholat nggak sholat. Yang dulunya mereka mengeluarkan zakat, sampai Abu Bakar datang ke rumahnya mereka nggak mau mengeluarkan zakat. Sampai Abu Bakar mengeluarkan ucapan, demi Allah siapa yang menolak mengeluarkan zakat, laqataltu, maka saya akan bunuh. Kenapa mereka di masa Rasul mengeluarkan zakat, sekarang nggak mau? Berarti mereka beriman, mengamalkan ajaran Islam ini karena Rasulullah. Dan ada lagi, ini dipanas-panasi, dikompori, ada seorang namanya Musalaimah Al-Kadzab, tokoh besar, tadinya muslim yang taat luar biasa, dan dia mengaku menjadi nabi. Mereka pengikutnya banyak, sampai terjadilah perang namanya apa? Al-Yamamah. Disinilah dipilih Salim Maula Abu Hudzaifah untuk memimpin kaum muhajirin. Ya, jadi dulu para sahabat kalau sekarang TNI ada batalion itu udah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi kaum muhajirin dipimpin oleh Salim Maula Abu Hudzaifah, kemudian kalangan Ansor dipimpin oleh Sabit bin Qais. Itu mereka perang luar biasa, dan mereka yang mengikuti Musailimah Al-Kadzab itu juga mereka luar biasa. Itu terjadi peperangan sampai apa? Salim ini ya, ketika perang dia senantiasa mengatakan kepada sahabat-sahabatnya khususnya kaum muhajirin, ya ahla suratil Baqarah, wahai orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah ya, buktikan bahwa kalian apa? Benar-benar bisa berjuang. Sampai akhirnya terakhir ya, Sabit bin Qais itu kakinya dia gali, kemudian masukkan setengah dari betisnya ke dalam tanah supaya apa? Bendera bisa dipegang tegak. Ya. Dan dalam riwayatnya yang sama, Salim ini juga melakukan yang sama. Jadi dia bungkus badannya dengan kain kafan, kemudian siram dengan parfum-parfum, ya. Dalam bahasa Arab disebut tahanut. Tahanut itu ya kalau kayak di kita kapur orang untuk memandikan jenazah. Kemudian biasanya kalau parfumnya pakai apa? Nah, yang baunya menyengat, melati gitu ya. Kemudian apa lagi? Supaya nggak bau busuk. Itu dia seolah-olah sudah tahu bahwa dia akan meninggal. Ya. Kemudian dia pegang benderanya tinggi-tinggi karena kalau benderanya jatuh atau ke tangan musuh itu tanda bahwa peperangan apa? Kalah.
Akhirnya ditebas tangan kanannya, jatuh. Kemudian diambil benderanya pakai tangan kirinya, sampai tangan kirinya ditebas juga oleh pedang. Dia rangkul dengan badannya sampai tersungkur, dan dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Dia ulang-ulang terus sampai nafas terakhirnya, dan ternyata Allah takdirkan nafas-nafas terakhir dia baca, dia mencari saudaranya, yaitu siapa? Abu Hudzaifah. Dan ternyata Masya Allah, Abu Hudzaifah juga sudah tersungkur, sudah sampai di depannya. Sebagian ulama meriwayatkan kepalanya Salim ini itu nempel di kakinya Abu Hudzaifah, dan dua-duanya meninggal secara bersamaan. Para sahabat yang menyaksikan, mereka melihat bahwa ini adalah pemandangan luar biasa. Orang yang ketika hidupnya bersama-sama, kemudian ketika matinya pun diwafatkan dalam keadaan apa? Bersama-sama. Dan mereka mengatakan bahwa mereka boleh jadi ini sudah pasti nanti tempatnya di surga akan senantiasa apa? Bersama ala sururim mutaqabilin. Di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Nah, ini dari kisah Salim Maula bin Abi Hudzaifah ini, mudah-mudahan kita semua mencari saudara, mencari teman, mencari sahabat yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan nanti ketika meninggal yang dibaca ini adalah ayat-ayat Quran. Yang dicari, yang diingat kita ini adalah orang-orang soleh. Karena itu menunjukkan bahwa kita mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, ya. Ini saja mungkin terkait dengan kisah Salim, dan memang dalam kitab ini disebutkan hanya ringkas dan pendek, beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Salim ini ringkas, padat, tapi Masya Allah luar biasa. Dan intinya beliau adalah ahlul Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan atau ada yang disampaikan khususnya terkait dengan Salim ini atau yang lain, mudah-mudahan kalau nanti bisa dijawab, kita jawab. Wallahu ta'ala. Nah, Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji. Ya. Saya punya sahabat, dia adopsi adopsi anak itu memang dari kecil. Dan kalau saya dengar tadi, berarti kan si anak tidak boleh dinisbatkan ke nama Yang mengadopsi. Ya. Itu bagaimana tadi ya? Karena justru kalau di kita kan justru seolah-olah harus menutupin bahwasanya dia adalah anak angkat dari kita gitu. Ini jatuh hukumnya ke si bapaknya bagaimana? Karena kan menyembunyikan mungkin dengan maksud supaya tidak melukai hati si anak itu. Itu bagaimana tadi ya jatuh ininya? Apakah si bapaknya berdosa karena tidak memberitahu asal usulnya atau bagaimana itu Masya Allah. Kasus seperti ini ya umumnya memang di kita terjadi seperti itu. Tapi kalau masih kecil ya, dia kan belum paham. Makanya kita harus menyampaikannya itu ketika masuk usia balik. Apalagi kalau umpamanya saya laki-laki, anak yang diadopsinya perempuan, otomatis bukan mahram. Ya, termasuk ada hukum-hukum yang gak bisa tuh. Ya, termasuk kalau umpamanya dia nggak boleh lagi dipegang, dipeluk, apalagi dicium. Ya kan? Kalau dia masih kecil tidak ada masalah. Ya kan? Karena dia masih belum balik. Nah, makanya biasanya alternatif terakhirnya ketika dia mendekati usia balik sudah disampaikan. Apalagi kalau umpamanya jelas, ya. Dan biasanya kalau di kita tradisinya kalau ngadopsi anak biasanya saudara, masih punya hubungan keluarga, supaya apa? Enak gitu. Tapi memang yang agak berat ini kalau umpamanya kayak tadi kasusnya dia nemu. Kasusnya dia menyelamatkan. Kasusnya dia ingin membantu orang yang kesusahan atau anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Itu. Sebagian ada yang menyebut. Tapi tetap tadi, ketika dia sudah dewasa apalagi bertanya atau dia mulai bertanya, saya ini anak siapa? Kita tidak boleh menyembunyikan. Kita harus, kamu ini sebetulnya anak bapak ini. Gitu. Bahkan kalau kita benar-benar beriman dan keimanannya tingkat tinggi, ketika dewasa akan memberikan pilihan. Seperti halnya beberapa sahabat, ya, termasuk Harisah, ya, anak yang diangkat Rasulullah SAW, itu Rasulullah pilih dan ketemu bapaknya. Tapi pas ketemu bapaknya kata dia, saya lebih memilih dengan kau wahai Rasulullah SAW. Gitu.
Nah itu ketika sudah dewasa, kita tahu orang tuanya siapa, dia suruh pilih. Ini sebetulnya bapak kamu, bapak biologis ya, yang kamu ada nasabnya itu bapak ini. Nah, saya sudah sampaikan dulu di asuh gitu ya. Nah, silahkan kalau umpamanya mau kembali nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang nggak boleh di aku. Saya wallahu taala alam kalau secara administrasi ya. Kalau secara administrasi baik itu kan pasti dia punya akte lahir ya. Kemudian kalau masuk sekolah dicantumkan nama bapaknya, nah itu nama asuh atau enggak gitu ya. Nah, adapun nanti dosa atau tidak tadi kalau niatnya memang bukan niat untuk menisbatkan kepada kita, hanya sementara waktu dan anak ini belum paham, ya insya Allah tidak ada masalah ya. Tapi kita harus lebih hati-hati, paling selamat lebih baik dari awal kita sampaikan secara terang benderang, dan kalau sudah balik wajib ya, apalagi kalau tadi kita laki-laki dia perempuan, karena nanti ada kaitannya dengan hukum-hukum yang lain, termasuk nanti kalau dia tidak tahu umpamanya tiba-tiba kita meninggal, dia seolah-olah punya hak waris karena dia bukan anak ya kan, itu nanti ada lagi pembahasannya tentang waris, apakah maulah orang anak yang diangkat kayak tadi ini ya boleh dapat waris atau enggak gitu ya. Nah ini alangkah baiknya tadi minimal paling tidak ketika memasuki usia balik harus dia mengetahui kalau ketahuan siapa bapak yang sebenarnya, bapak kandungnya gitu ya. Wallahu taala alam, itu mungkin. Nah. Lagi? Ada yang lain? Saya mau tanya Ustaz. Nah. Kalau misalnya kan katanya kan kalau misalnya seorang imam itu adalah akromul Quran ya, yang paling banyak hafalan Qurannya atau yang paling mengerti ya. Nah, kalau kita di sini, saya juga pernah mendengar kalau misalnya di antara jamaah tuh yang paling hafal Quran itu dia berada di belakang daripada orang yang lebih sedikit hafalannya, itu katanya nggak boleh. Apa benar nggak gitu? Kemudian, dimajukan itu ya. Tapi kalau di sini kita mencoba untuk melatih misal anak-anak nih, misalnya kayak yang sudah balik SMP kelas 2, kelas 3, yang sudah ya punya hafalan gitu ya. Untuk dalam rangka untuk mengkader imam, maka kita persilahkan. Nah kadang-kadang mungkin yang di belakangnya barangkali lebih banyak hafalannya ketimbang yang di depan gitu. Kira-kira bagaimana Ustaz? Ya. Kalau niatnya untuk ta'lim atau menyiapkan kader boleh. Dan ini terjadi dengan sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas gitu ya. Mereka kan sahabat-sahabatnya yang senior, ini masih anak muda, Rasulullah meninggal aja umurnya 20 tahun gitu. Mereka jadi imam. Sampai ada beberapa termasuk di kita juga pas itu. Kok ini anak kecil suruh jadi imam gitu ya. Nah, kalau niatannya memang untuk mengkader, menyiapkan tidak ada masalah. Dan di pesantren-pesantren itu jarang kiai jadi imam. Jarang. Yang jadi imamnya umumnya siapa? Santri. Kenapa? Supaya dia nanti kembali ke masyarakat sudah apa? Terbiasa gitu. Tapi kalau hukum asalnya memang aqra'uhum, yang paling apa? Banyak hafalannya. Sebagian ulama bukan hanya sekedar hafalan dia hafal justi, termasuk tahu hukum-hukumnya. Termasuk dia tahu minimal tetap walaupun umpamanya ada orang dia hafal Quran, tapi kalau nggak tahu rukun sholat jangan diangkat jadi imam. Kenapa? Nanti bisa kacau sholatnya. Jadi makna aqra'uhum itu memang ya dalam gitu ya, bukan hanya sekedar dia hafal atau makanya paling ideal menurut saya, dan ini yang dipraktekkan oleh kaum muslimin dari abad ke abad yang sekarang sudah beberapa lama hilang dan sekarang sudah mulai, idealnya masjid itu selalu harus ada imam tetapnya. Dalam kitab fikih para ulama disebutnya apa? Al-imamur rawatib, imam yang terus menerus gitu ya. Tapi kalau waktu-waktu tertentu umpamanya di sini Bapak yang namanya imam apalagi hanya satu kan, masjid-masjid kayak kita kayak gini gak mungkin imamnya seperti di Istiqlal 5 ya kan gak mungkin, karena jumlah jamaahnya juga tidak seperti apa? Istiqlal gitu ya. Nah, waktu-waktu tertentu boleh Bapak umpamanya dijadwalkan hari ini Bapak fulan, ya minimal mulai dari sholat yang apa? Sir dulu. Jangan orang ditunjuk jadi imam langsung sholat imam apa? Jahar, jangan itu, dia bisa keringat darah. Pulang dari sini dia bisa menggigil seperti Rasulullah pulang ke istrinya, zamiluni gitu. Ya mulai nanti kalau yang paling pendek sholat maghrib dulu gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa jadwalkan, boleh bergantian. Supaya apa tujuannya? Nanti kalau imam yang tetapnya berhalangan ya nggak jadi korban, biasanya kasihan di beberapa masjid apalagi kantor-kantor yang pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, pasti dia suruh maju. Padahal belum tentu dia siap gitu, itu nggak boleh, kasihan zolim
Biasanya karena kalau nggak ada imam tetap pasti antum aja gitu. Nah kadang-kadang ada yang nggak siap gara-gara terpaksa dan disuruh semua nunjuknya ke dia, akhirnya jadi apa? Maju gitu ya. Makanya yang paling ideal memang ada imam rawatib. Dan kalau umpamanya tadi untuk mengkader, menyiapkan, boleh ditunjuk dari jamaah, dari anak-anak, siapapun, tapi tadi minimal batasan-batasan minimal rukun, syarat ya, termasuk adab-adab anak-anak ini. Kalau yang walaupun hafalannya banyak tapi belum mumayyiz umpamanya, masih cengengesan ya jangan. Sebisa mungkin dia sudah disiapkan, dikasih tahu ya. Dan insya Allah sholatnya sekalipun sholat fardu itu tetap sah. Dan kalau kita di pesantren biasanya dulu memang gak dipakai untuk sholat fardu, sholat sunnah biasanya dikirim apa taraweh. Saya 2 SMP udah ngimamin di mana? Musola. Semua sekitar pesantren itu disuplai imam dan khatib. Nah, nya dari mana? Pesantren. Anak-anak yang masih belajar itu. Karena apa? Kalau sholat sunnah ya itu jauh lebih ringan daripada sholat fardu gitu. Makanya di beberapa tempat, masih di beberapa tempat termasuk di tempat saya tinggal, itu imam tarawih itu semuanya anak-anak kecil. Ya, tapi kalau imam fardunya biasanya yang sudah rawatib. Ya, di antaranya apa? Menyiapkan. Dan tadi kalaupun ada kekurangan, kalau sholat sunnah itu jauh lebih ringan daripada sholat apa? Fardu. Yang penting patokannya jangan sampai ada rukun yang kelewat, udah gitu aja. Jangan sampai ada rukun yang kelewat. Karena kalau rukun kelewat atau lupa, sholatnya otomatis apa? Batal, nggak dianggap ada. Ya, bahwa lupa baca takbir gitu, takbiratul ihram di awal, langsung alam. Nah, karena kejadian beberapa kali anak kalau masih belum siap gitu ya. Ini sebisa mungkin jangan ya. Jadi tadi kalau ininya boleh, nggak ada masalah ya. Dan mudah-mudahan tadi ini harus disampaikan. Yang paling bijak memang DKM sebelum anak ini suruh maju sudah disampaikan kepada jamaah. Karena biasanya di belakang, loh ini kok anak kecil suruh maju, nah, supaya nggak terjadi. Karena khawatir kayak tadi ya, pomanya dia di belakang disuruh maju atau apa, orang yang di depan ini merasa kok dia di belakang datangnya terakhir suruh maju, gitu ya. Nah, kalau yang pertanyaan yang kedua, memang alangkah baiknya, dan ini desain masjid-masjid rata-rata di Indonesia itu ada pintu masuk dari samping, ya. Tujuannya supaya apa? Imam, khotib kalau datangnya terlambat nggak melangkahi jamaah yang sudah ada, khususnya hari Jumat. Ya, makanya masjid-masjid di kita itu rata-rata desainnya yang lama-lama itu di samping ada apa? Pintu. Supaya apa? Nggak melangkahi. Karena termasuk yang pertama secara lafdhiyah itu memang dilarang oleh Rasul. Jadi kita kalau datang ke suatu tempat nggak boleh melangkahi pundak saudara kita. Ya. Tapi bagaimana kalau dia khotib? Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan khotib itu apalagi hari Jumat memang paling afdal dia datangnya terakhir. Supaya apa? Jamaah Jumat ini yang hadir mereka mendapatkan keutamaan apa? Datang di awal waktu. Karena ada riwayat orang yang hari Jumat datangnya di jam pertama itu pahalanya seperti kerbau, kedua seperti sapi, terus yang terakhir itu sama dengan seperti apa? Telur. Dan kalau imam sudah masuk itu dalam riwayat disebutkan itu malaikat yang khusus di hari Jumat itu di pintu udah nggak ada. Gitu. Makanya kalau Jumat jangan datang terakhir. Biasanya kita datang Jumatan kalau sudah dengar apa? Allahu Akbar padahal khatib udah naik. Nah, itu udah nggak dapat itu catatannya ya. Dan di kita rata-rata gitu kalau Jumatan malah apa? Datangnya terakhir. Yang paling sunnah, yang paling afdal itu Jumatan itu datang lebih awal. Datang lebih awal itu pahalanya jauh lebih besar gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang kalau bisa seperti itu nggak melangkahi atau apa. Dan kita kalau umpamanya memang imam tapi datangnya terlambat di belakang, kalau nggak dipersilahkan adabnya jangan gitu ya, biarkan yang sudah duluan. Saya beberapa tempat kadang-kadang ya sudah depan kita datang suruh imam, saya bilang lanjut ya. Kita ini bukan Rasulullah yang memang bacaannya pasti terbaik. Dia sudah maju nanti gimana hatinya? Sudah disuruh maju kok disuruh mundur lagi, sudah depan sudah, apalagi udah mau takbir, saya datang, jangan, lanjutkan saja gitu. Orang kita yang ngimamin dengan dia yang ngimamin gak ada fadilahnya kok. Kecuali kalau Rasulullah atau imam dia di Masjidil Haram, imam di Masjidil Istiqlal, mungkin mereka sudah lulus seleksi bacaan lain sebagainya. Bacaan kita dengan bacaan yang lainnya sama-sama saja ya. Jadi kita kalau yang kita yang harus lebih tawadhu, lebih merasa rendah diri dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan kaum muslimin. Itu ya. Wallahu taala alam. Nah. Baik, kita mungkin cukupkan pada kajian pagi ini. Jazakumullah khair kepada Ustadz Ujang atas ilmu yang diberikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk dalam kehidupan sehari. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.